أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. Al-Quran Surah Al-Isra ayat 32. Dan setelah Allah mewajibkan untuk kalian tidak menyembah selain Allah. Artinya apa? Perintah tertinggi adalah mengesahkan Allah. Orang tidak disebut orang muslim kalau tidak mengesahkan Allah. Perintah tertinggi adalah mengesahkan Allah. Perintah kedua, apakah sholat, apakah haji, apakah umrah, apakah zakat? Bukan itu semua. Perintah kedua adalah wabil walidain ihsana. Berbuat baiklah terhadap kedua orang tua. Banyak orang mencari surga di luar, ternyata surganya ada di dalam rumah. Fala taqul lahuma uff. Jangan pernah berkata kepada orang tua. Wa qul lahuma qawlan karima. Ucapkanlah kepada keduanya hanya perkataan-perkataan yang mulia. Shadaqallahul azim. Masya Allah, luar biasa. Baru saja kita mendengarkan tadi penjelasan dari Ustadz Syam dari surah Al-Isra ayat 23. 23 Ustadz Syam benar ya? Nah ini tadi dijelaskan bahwa kita ini sebagai anak-anak ya, kadang suka kalau orang tua kita semakin sepuh gitu kan, sepertinya kembali lagi seperti anak-anak, kadang-kadang kita suka nggak sabar. Mungkin bahkan juga ada anak-anak muda yang di rumah nih yang suka kalau dikasih tahu sama orang tuanya itu dinasihatin, suka ngelawan, suka nggak mau dengar kata-kata orang tua. Nah hari ini tema kita adalah hati-hati keblinger. Tepuk tangan dulu dong. Ini sedih banget ya. Ya. Sedih banget pasti orang tua Pak Padli merasa sedih kan? Saya sedih karena orang tuanya Padli kan alhamdulillah sudah semakin diberikan umur panjang sampai saat ini lagi nonton loh. Alhamdulillah. Assalamualaikum ayah mama. Lagi pada sahur semua, tadi saya telepon bangunin. Nah Pak Ustadz langsung aja kita masuk satu persatu nih Pak Ustadz. Kalau kita bicara tentang orang tua nih, semua orang tua itu pasti mau anak itu pintar, yang terbaik, yang terbagus. Tapi kadang orang tua tuh kalau ngingetin anak itu suka nggak diterima Pak Ustadz. Kenapa sih Pak Ustadz? Ada banyak manusia tidak sadar. Tidak ada orang tua yang tidak menginginkan anaknya berhasil. Tapi ketahuilah, anak akan menjadi suatu perhiasan kebanggaan orang tuanya. Tapi bisa jadi anak menjadi musuh orang tuanya. Karena banyak orang tua berbuat maksiat disebabkan oleh anaknya. Permintaan anaknya yang terlalu banyak sehingga orang tua berdosa, melakukan pencurian disebabkan untuk memenuhi kebutuhan anaknya. Apalagi semoga kita bukan hanya jadi perhiasan kebanggaan orang tua, tapi menjadi penyejuk hati orang tua. Amin ya Allah. Hati-hati buat kita semua sebagai anak. Orang tua menyekolahkan tinggi-tinggi anaknya. Bukan untuk melawan, bukan untuk sok pintar di depan orang tua. Walaupun orang tua tidak punya sekolah, maaf tidak sekolah, tidak sarjana. Tapi ingat, ada ridho. Ada restu di situ. Ingat, ada pintu sorga di situ. Ingat, orang tuaku kolot, orang tuaku ketinggalan zaman, orang tuaku tidak tahu. Ingat, beliau adalah penyebab kita lahir di muka bumi ini. Sejahat-jahatnya orang tua, dia adalah orang tua kita yang menyebabkan kita lahir di muka bumi ini. Ada sosok anak merawat orang tuanya yang gila. Ada orang anak yang melihara orang tuanya yang buta. Ada anak yang tetap berbakti kepada orang tuanya walaupun terusir. Bagaimana dengan kita? Kita jadi hebat, kita jadi besar disebabkan orang tua. Mana ucapan terima kasih kita? Yang ada kadangkala dinasehati orang tua, oh mama tidak tahu, mama tidak ngerti.
cara kita menerima nasihat orang lain. Padahal di nasihat orang tua ada kasih sayang di situ. Maaf, ketika engkau merawat orang tuamu, wahai anak, tidak akan sama perawatan orang tua terhadap anak. Karena ketika anak dirawat orang tua merawat anak, maka dalam rawatannya itu, pemeliharaannya di situ ada kata-kata doa, panjang umurmu nak, besar nanti kau akan jadi ini nak. Tapi pertanyaannya pada diri kita, apa doa kita ketika kita rawat orang tua? Dalam hati kecil kita berkata, orang tuaku tidak lama lagi. Aku susah merawat orang tua. Ya Allah, menyesallah anak yang menolak untuk merawat orang tuanya. Kalau mereka sudah tidak ada lagi di muka bumi ini, kau menangis darah pun, kau mohon pada Allah untuk dibangkitkan orang tua tidak akan mungkin. Ma, Umi, Ibu, panggilan itu hanya disebut, tapi beliau tidak akan bangkit dari kuburnya. Astagfirullahaladzim. Bulan Ramadan mungkin anak-anak dibangunkan untuk sahur. Dibangunkan untuk makan sahur. Bukan untuk masak, tapi dibangunkan untuk makan. Tapi apa jawaban mereka? Aku masih mau tidur. Sakit hati orang tua, tapi tetap tersenyum. Sinyok, saya ingat ketika Sinyok kehilangan ibu baru-baru ini. Dan ini adalah Ramadan pertama. Ramadan pertama buat Sinyok tanpa ibu. Apa yang mengingatkan Sinyok setiap Ramadan? Untuk mengingat sosok ibu. Panggil apa sama? Mama, silakan. Apa yang diingatnya? Silakan. Mama pasti selalu bangunin sahur. Bun, sahur dulu bun. Habis itu langsung ke dapur. Terus ya sahur bareng. Sekarang kerasa banget nggak ada mama pas Ramadan. Apa pesan terakhir dari sosok mama? Mama cuma bilang, kalau kamu baik, kamu tulus, kamu ikhlas, insya Allah di sekitar kamu banyak keliling orang-orang super baik. Itu yang aku selalu ingat sampai sekarang. Sekarang tinggal ayah. Ayah lagi nonton di rumah. Ayo. Ayah, Ayah sendiri tanpa mama. Ayah tidak ditemani siapa-siapa. Ayo. ayah, makasih. Masih tetap tegar dan sabar. Aku tahu perjuangan ayah sekarang makin berat dari tinggal mama. Mudah-mudahan aku satunya anak perempuan yang bisa diharapin dan bisa ngurusin ayah sampai kapanpun dan masih bisa selalu berbakti buat ayah. Amin, amin ya robbal alamin. Mudah-mudahan ayahnya denger juga ya. Kebetulan Sinyo tadi minta macam-macam sama ayah. Ayahnya denger nggak sih? Ayahnya denger konyo. Ayah lagi nonton. Karena sekarang kebetulan ayah juga lagi ada di sini. Deketin ayah. Sosok ayah gimana? Sosok ayah. Ayah tuh dari kecil emang ngajarin untuk kita selalu mandiri. Jadi sosok yang tangguh dan kerja keras. Gak pernah nyerah dan yang pasti udah sampai
seusia beliau juga masih kuat masakin, masih ngurusin anak sama cucu. Masih bantu ngurusin aku sama Pasya. Yang biasanya juga kan beliau ditemenin sama mama, sekarang mama udah nggak ada. Dia sudah ada di sini. Ayo ucapkan terima kasih langsung. Ya, makasih banyak. Mungkin selama ini sering nyakitin perasaan ayah. Atau kadang-kadang suka nggak nemenin ayah tiap hari kan harus selalu kerja. Buat ekonomi keluarga kita juga. Tapi terima kasih Allah tahu setiap doa yang aku lantunin ke Allah itu semuanya cuma pengen ayah sehat. Dikasih ketegaran terus sama kesabaran sama Allah. Biar kita semua bisa selalu bahagia dan bisa kumpul. Ayah usaha, ayah ibadah kan Tuhan. Akhirnya semua ujian tuh harus sampai mati juga kita masih ada, harus sabar. Ayah udah berkali-kali macam-macam, ayah terus sabar dan keimanan. Aca mau ngomong apa sama Bunda? Ayo ngomong saya. Silakan. Sayang nak, mau ngomong apa sama Bunda? Panggil apa sama neneknya? Mama tua. Mama tua, Mama tua. Mama tua sudah tidak ada lagi. Kangen nggak sama Mama tua? Biasanya mama yang gantiin, nyuapin, mandiin Aca kalau aku lagi kerja. Nemenin segala macem. Selalu nelfonin aku juga. Anaknya kangen Bun, tapi lagi main sama aku. Sekarang berasa banget. Panggil. Yang kencang. Mama tua. Aku kangen. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Baru saja kita melihat sesuatu yang haru, yang perlu kita contoh. Dan mudah-mudahan nih buat semua anak-anak yang ada di rumah, yang juga ada di sini. Ayo, telepon orang tua, ucapkan salam kepada orang tua, peluk orang tua mumpung masih ada. Belum tentu Ramadan depan kita masih bersama orang tua kita lagi. Nah ini mudah-mudahan pelajaran buat kita semua. Buat yang di rumah, jangan lupa saksikan terus Markisah. Mudah-mudahan banyak ilmu yang bisa didapat. Markisah, mari kita sahur. Alhamdulillah.